Halo babyku, apa kabar kalian? Masih semangat ya? Masih dalam rangka Sumpah Pemuda yang kita peringati di tanggal 28 Oktober. Di episode Baby Talk kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama orang muda Indonesia yang gak cuma berkarya, tapi juga aktif bersuara. Yuk, kita langsung ngobrol sama Prilly Latuconsina. Hai Prilly. Hai Kak. Hai Prilly sayang, thank you banget loh udah datang di Baby Talk, Bebas Bicara Talk. Sama-sama, Jadi karena aku seneng kalau boleh bebas bicara. Boleh banget, makanya di Bebas Bicara Talk ini adalah kita pokoknya bebas bicara karena apapun, tapi yang pasti bertanggung jawab. Iya dong. Gitu. Ya nggak sih? Jadi kita sama-sama suka ngobrol ya. Sama, aku suka banget ngobrol. Pantesan ya udah kita ngobrol di sini. Kamu by the way lagi sibuk apa sekarang? Aku sekarang lagi syuting series Manager My Husband. Ini yang kedua sih. Jadi syutingnya lebih santai. Terus aku tuh ngantor sekarang. Oh gitu? Iya. Ngantor apa? Jadi aku seminggu 3 kali ngantor. Tapi kalau misalnya sibuk banget syuting, paling lewat Zoom meeting. Oh gitu. Gitu. Dia bener-bener aktif loh, Prilly ini hebat sekali. Terus ya selain itu, katanya kamu tuh juga sekarang lagi ini ya, apa sih, seneng nanam gitu. Bahkan ada panen, ada pokcoy, ada bayam, ada kebun juga ternyata. Iya benar. Iya, please Ceritain Kakak dong. harus mampir ke rumah aku. Mau aku kalau diundang. Please, jadi di rumah aku tuh sebelahnya emang ada kebun gitu. Dan isinya berbagai macam sayuran yang ganti-ganti sih setiap sebulan sekali. Jadi ada kangkung, bayam, pokcoy, cesim. Terus buahnya tuh ada jambu, jamaika, jambu kristal, jeruk. Aku suka banget jambu kristal. Aku suka Aku yang, juga, apa, jambu kristal terus sumpah. pakai cabai gitu ya, Iya, ada aku Cina. Aduh, dosa deh tapi Aku suka banget sih. Terus kamu punya? ada pohon pepaya, tapi belum numbuh pepayanya. Terus sekarang aku lagi nanem terong sama singkong. aduh aku juga suka terong. Kamu boleh nggak sih kirim-kirim? Soalnya Banyak banget ininya apa? Kita orang Sunda ya, jadi lalapan tuh suka. Aku tuh juga Sundanese. Jadi kita suka banget sih untuk aku juga makan. lalapan. Oh ya pantasan kita cocok. Duh, kalau Pantasan kamu suka juga menanam. Sumpah suka banget, karena aku kan pusing ya, syuting kan udah rame. Terus Iya tiap sih. hari jalan dari Tangerang, rumahku kan di Tangerang, Jakarta. Kayaknya ngelihat macet tuh mumet. Jadi aku tuh pengen di rumah tuh bener-bener yang beda gitu. Kayak jauh dari hektiknya Jakarta. Tapi kayak nanam gitu juga terapeutik juga gak sih buat kamu kan? Banget, apalagi pas kita manen kan kita gunting-guntingin, nyabutin gitu, semua tuh puas banget sih. Terus knowing that it's very healthy karena organik punya sendiri, Benar. jadinya kayak seneng Lebih banget safe sih. juga, Lebih terus safe. kamu juga bisa lebih apa ya, mengkontrol lah gitu apa yang kamu juga konsumsi kan pastinya kan, karena kamu bener. produksi sendiri si sayurnya. Sama aku suka sayur-sayurnya sih itu. kalau manen ngumpulin orang. Jadi kayak gitu. teman-teman aku Ngariung. datang, Ngariung. teman-teman aku datang cabut-cabutin, ambil deh berkarung-karung Iya, gitu. Itu kalau kayak di zaman pandemi sekarang itu kan ada banyak tuh, ada orang olahraga apa segala macam buat rilis hormon-hormon itu. Kamu kayaknya salah satu merilis hormon happy-nya dengan menanam kali ya? Iya, bener ya? Dengan menanam dan memanen terus masak. Kamu bahagia ya? Bahagia. Sederhana ya? Sederhana banget hidupnya. Tapi anyway, kalau ngomongin soal berkarya dan aktif gitu, kita nggak usah ngomongin lah ya Prilly di dunia film dan hiburan, karyanya udah banyak, udah prestasinya udah banyak. Kita udah sering nonton juga filmnya. Aku termasuk salah satu penonton film horornya dia. Serius? Satu seri aku tonton karena apa namanya, legendaris. Filmnya bagus banget menurut aku. Tapi selain itu seorang Prilly ini juga aktif bersuara dengan menjadi duta untuk berbagai isu gitu. Boleh nggak sih kamu ceritain kamu sekarang duta apa aja? Boleh banget. And then why gitu? Jadi aku pernah diangkat menjadi duta olahraga, duta kanker serviks, sekarang duta FFI, duta pajak. Banyak ya, Sa? Banyak. Kalau duta kanker serviks deh. Iya. Kenapa kamu mau menjadi duta kanker serviks? Selain karena waktu itu pengalaman pribadi, aku punya tante, sebenarnya emang waktu dia meninggal aku sebenarnya belum lahir sih, jadi dengar cerita dari mamah dia kanker serviks. Terus yang benar-benar berasa banget, aku tuh deket banget sama almarhum Julia Perez. Jadi aku benar-benar menemani dia di saat dia tuh struggle with cervical cancer gitu. Waktu dia kemo, aku datang ke rumahnya, terus ngedengerin cerita dia dan gimana pentingnya kita tuh menjaga kesehatan kita. Nah terus data sekarang itu setiap harinya udah ada 57 perempuan meninggal karena kanker serviks. Setiap
harinya loh ya ada 57 perempuan Indonesia meninggal karena kanker serviks. So aku ngerasa itu adalah isu yang benar-benar penting banget untuk aku suarakan gitu ke anak-anak muda bahwa it's very important to take care of yourself dan vaksin. Benar. Karena kan banyak banget informasi hoax gitu. Kok banyak kanker fake bisa news, banyak vaksin misinformasi. sih? Kanker kan sel, gimana bisa vaksin? Jadi mereka tuh nggak tahu kalau kanker serviks itu disebabkan oleh virus, yang virusnya itu bisa dicegah sama vaksin. Karena kan itu HPV virus kan. Dan bisa banget dicegah sama vaksin dan boleh divaksin sejak dini. Itu yang aku suarakan terus supaya anak-anak muda tuh ayo vaksin yuk, daripada jalan-jalan nge-mall, mendingan ditabung dulu uangnya buat vaksin gitu. Tapi emang kita perlu punya kesadaran itu sih, karena kan kita mungkin sebagai orang muda, kita juga dulu sekolah, ada hal-hal yang kita nggak dapat dari sekolah, atau nggak informasi yang mungkin kita kayak nonton TV atau baca majalah atau baca berita tuh nggak semuanya benar, nggak semua informasi juga ada, harus kita yang nyari. Harus kita nyari, tapi itu juga kita perlu wisdom kan, kita perlu bijak juga untuk mana nih informasi yang benar, karena kan ada fake news tadi nggak bilang, ada misinformasi lah, nggak bisa ini. That's why kamu tergerak untuk kasih informasi. Karena aku ngerasa aku punya platform yang besar, terus ya pasti apapun informasi yang aku suarakan itu adalah informasi yang benar, karena kan udah kerjasama sama Yayasan Kanker Indonesia dan semuanya. Jadi aku harap semoga orang tuh bisa dapat informasi itu dari platform aku. Apalagi untuk membicarakan kanker serviks, tabu kan, karena berhubungannya sama seks. Dan untuk ngomongin seks di Indonesia juga tabu banget. Reproductive health. Aku pribadi juga kita punya challenge lah gitu untuk ngomongin sex education, yang padahal sebenarnya kayak kamu gini yang ngomongin kanker serviks itu kan sex education gitu. Dan sebenarnya it's okay to talk about it dari sejak dini, karena kalau enggak kan sebagai manusia kita mau aware sama badan kita dong, kalau ada penyakit atau apa gitu, bagaimana kita mencegahnya juga kan harus tahu juga dari sejak dini. Dan seharusnya tidak tabu, harusnya normal aja. Harusnya gitu. normal Itu kan aja kesehatan karena, ya. Iya, karena kalau kita umurnya udah dewasa ya itu adalah hal yang dilakukan sama kita setiap hari gitu kan misalnya. Jadi kayak kenapa sih harus tabu ngomongin sesuatu aktivitas yang sebenarnya itu dilakukan sama kita gitu. Benar. Dan itu kan pendidikan ya, maksudnya itu something yang emang penting. Oke, selain duta kanker serviks, duta pajak yang masih aktif semuanya nih? Masih aktif sih untuk terus ngomong. Jadi duta pajak tuh gimana? Jadi tau gak sih dulu aku kalau dikerjain sama teman-teman aku ya, jadi aku dari kecil itu udah bilang, aku sempat diwawancara terus aku ditanya, terus yang aku jawab adalah waktu itu, iya cari duit yang banyak supaya bisa bayar utang negara, gue bilang. Utang negara banyak. Maksudnya banyak banget saya, tapi dari kecil udah mikirin kayak gitu. Tapi itu mulia loh. Maksudnya kan kepikiran kan, maksudnya menjadi duta pajak tuh juga punya punya specialty sendiri gitu loh. Iya, karena itu bagaimana kan tiba-tiba pajak kan? Gitu kan, nggak kepikiran gitu. Sebenarnya itu aku duta pajak di Tangerang, karena kan aku kan rumahnya di Tangerang gitu. Sebenarnya ngasih tahu aja sih ke orang-orang bahwa kita tuh harus bayar pajak gitu, karena uang yang kita bayarin untuk pajak itu memang untuk diri kita juga. Sebagai citizen kita itu memang punya hak, tapi juga kita punya kewajiban. Aku tuh gitu. ada maksudnya don't ask what the country can do to you, but what you can do to your country gitu ya kan. Jadi emang kita juga sebagai warga negara jangan lupa kita punya kewajiban, jangan cuma nuntut doang pemerintahnya ya nggak sih? Iya. Benar. Selain itu apa lagi? Abis itu duta olahraga. Makanya aku sering posting pole dance, dan di saat aku pole dance? Aku pole dance. Ya ampun. Aku menikmati pole dance tapi aku nggak kuat, jujur aja. Ya? Itu butuh stamina yang luar biasa loh. Banget. Tangan aku jadi kayak tangan kan itu tangan semuanya. Jadi aku udah pole dance tuh udah setahun. Udah setahun, terus ya aku ngeliatin bahwa ya ini adalah olahraga, bukan sesuatu yang kayaknya vulgar atau apa. Ini bisa menjadi salah satu olahraga yang cocok untuk perempuan-perempuan yang mungkin pengen memperbaiki posturnya supaya lebih tegak atau seperti apa gitu. Tapi strength juga loh itu. Strength juga, karena kita harus aktifin core kita supaya bisa bergelantungan di tiang asli itu kayak kita kalau nontonnya, aku kalau nonton orang lagi pole dance tuh gampangnya kayaknya, terus kan fun gitu kan, udah nari-nari musik. Pas dicobain susah. Semakin pelan gerakannya semakin berat banget. Udah hits loh. Sampai terakhir duta FFI ya. Duta FFI.
Ini Duta FFV kegiatannya akhir-akhir ini lagi banyak banget, Iya, karena kan menjelang kan 10 November ini bakalan malam penganugerahannya. Jadi interview setiap hari, terus juga raise awareness about FFV terus di semua platform. Dan sekarang FFV juga udah punya Instagram, TikTok, YouTube, lengkap sosial medianya kan. Jadi kita sebagai duta lebih gampang lagi untuk raise awareness about it. Aku kalau masalah FFI aku sering denger cerita-cerita terus katanya tahun ini FFI. Maksudnya gini, the fact that film Indonesia semakin beragam, formatnya, tapi juga konten ceritanya. I'm happy. Isunya diangkat karena menurut aku media, terutama juga film itu media yang paling baik dan efektif untuk menyuarakan. Aku setuju. Apapun isu itu, jadi semoga kita terus bisa maju. Aku setuju banget karena kemarin film aku yang pertama kali aku produserin itu kita mengangkat isu soal mental health. Oh wow. Masuk 30 seleksi awal FFV kemarin. Apalagi di kala pandemi ini ya, penting banget sama mental health. Iya, jadi kayak nggak cuma kesehatan fisik tapi mental health sama spiritual health itu penting banget. Dan itu produksinya setahun lalu pas lagi awal-awal pandemi banget. Pertama kali aku akhirnya mau produserin film, walaupun ribet banget tapi karena isu yang diangkat mental health penting juga untuk aku dan orang-orang sekitar aku, jadi tetap semangat jalaninnya. Wow, aku boleh bilang gak sih aku starstruck banget ngeliat kamu very aktif loh. Makanya aku senang banget ada Prilly di Baby Talk kali ini karena kita kan masih memperingati Hari Sumpah Pemuda, ya nggak sih? Dan aku melihat Prilly itu orang muda yang selain berkarya pastinya, tapi kamu juga aktif bersuara gitu. Jadi I'm so very happy, we're so blessed and grateful kita punya seorang Prilly di sini di Indonesia ini. Bangga loh, beneran. Kamu aku ngerasanya aku kan dikasih rezeki nih sama Tuhan. Oke, punya followers banyak, tapi I don't want to take it for granted gitu. Menurut aku punya followers banyak atau digital asset yang besar, it's a big responsibility. Gimana kita bisa menggunakan rezeki itu yang Tuhan kasih untuk orang lain gitu. Karena menurut aku pernah bilang, social media is not to impress people but to impact people gitu. Oh my god. Karena buat apa kalau social media followers banyak tapi isinya kita cuma mamerin apa yang kita punya. Makanya mungkin kalau ngeliat Instagram aku, I don't really care about my feeds. Jadi ya udah apa yang mau aku post, misalnya hari ini aku posting tentang promosi film, besok aku promosi tentang aku mau seminar tentang bisnis, tentang apa, pokoknya apapun yang bisa bermanfaat buat audiens aku pasti aku akan lakuin. Yes, amen, preach it. Wow. Tapi ngomongin tadi kamu banyak aktivitasnya, ngomongin Sumpah Pemuda juga, kamu ada nggak sih pesan yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang muda Indonesia yang mungkin nonton ini? Ini pas banget karena kita lagi memperingati Sumpah Pemuda juga ya. Dulu aku pernah bikin program di kampus aku sebenarnya, itu namanya Millennials Power in Culture. Karena di dalam program itu aku key message-nya adalah cuma kita yang bisa melindungi budaya kita. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Bener. Jadi walaupun kita lahir di generasi millennials atau Gen Z yang teknologi udah luar biasanya kayak sekarang, pengaruh dari luar globalisasi itu makin tinggi, tapi kita juga harus menjadi orang yang bisa melindungi tanah air kita, bangsa kita, bahasa kita gitu. Jadi di program itu aku bikin kita tuh dianugerahi budaya yang luar biasa lah sama Tuhan gitu, sama leluhur kita. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi pesan aku, semoga anak muda walaupun globalisasi makin tinggi dan kita makin banyak pengaruh dari luar, kita nggak lupa sama tanah air kita, bangsa kita, bahasa kita, terus juga mencintai produk lokal, dan pastinya di masa sekarang bioskop udah kembali buka, nonton film Indonesia, bener. Jadi sebenarnya basically adalah kita bisa tetap maju tapi tetap mengakar. Betul. Jangan jadi lupa. Kita tidak menutup pintu dari kemajuan teknologi dan semua pengaruh dari luar, tapi kita tahu rumah kita di mana gitu. Nice. Jadi sekarang kita memasuki sequence kedua, yaitu rapid fire question. Oh my god! Jadi aku udah siapin ada 7 pertanyaan. Ada macam-macam, ada juga pertanyaan benar atau salah seputar fakta-fakta tentang Sumpah Pemuda. Jadi nanti kita tes ya. Prilly nih canggih juga nggak nih soal guru sejarah aku. Kalau pada lupa-lupa aku minta maaf, guru sejarah aku. Mohon maaf sebelumnya. Guru sejarah. Siap, Prilly? Siap ya? Deg-degan juga ya? Deg-degan ya? 1. Sebutin tanggal lengkap Hari Sumpah Pemuda.
28 Oktober 1928. Oke. Oke. Itu luar kepala ya. Alhamdulillah ya. 2. Di dalam sejarah, Sumpah Pemuda diikrarkan di rumah orang Tionghoa. Benar atau salah? Benar. Kalau nggak salah itu asrama yang orang Tionghoa. Ya kan sih? Kok mukanya yakin. Benar. Jadi benar. Jadi gedung waktu dibacakan Sumpah Pemuda itu merupakan asrama pelajar milik peranakan Cina bernama Sikoliang gitu. Terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu bener-bener city. Benar. Yes. Nah, yang ketiga, Kongres Pemuda kedua di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai macam latar belakang. Benar atau salah? Benar kalau itu. Semua ngumpul di situ dari Minangkabau, Madura, Ambon. Kampung aku juga Ambon. Kamu juga orang Ambon. Aku Ambon Sunda juga. Sunda. Terus Sulawesi. Jadi benar. Benar, jadi semua ngariung ya. Ngariung di Sumpah Pemuda itu. Benar, jadi dari Minangkabau tuh ada Muhammad Yamin, dari Ambon, Maluku ada Johannes Leimena, dari Madura ada Raden Kaca Sungkana, dari organisasi pemuda Sulawesi ada Cornelis Lafran Senduk, dan lain-lain. Benar, jadi so far masih oke nih ya, masih setengah jalan ya. Semoga itu bisa terulang di masa sekarang. Amin banget. Pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia kita ngumpul kita bikin lagi, acara apa, acara kebudayaan, iya gak sih? Acara film mungkin kamu nanti acara bisa film. bikin ya. Mungkin ya kita berdua kali ya. Boleh nanti bilang Reza ya. Kak Reza. Kita inisiasi. Oke, nomor 4. Salah satu lokasi Kongres Pemuda kedua diadakan di Gedung Katholike Jongenlingenbond yang saat ini ditempati oleh Yayasan Pendidikan Santa Ursula. Benar atau salah? Benar, karena setahu aku waktu itu Sumpah Pemuda tuh diadainnya di banyak gedungnya gak sih? Bener nggak ya? Kenapa sih kamu meragukan gitu jadi bikin aku takut? Bener nggak ya? Ini salah-salah guru sejarah aku langsung nelfon nih nanti. Benar. Jadi tapi waktu Kongres Pemuda kedua itu nggak cuma di satu gedung aja. Jadi ada macam-macam. Nah, selain di Gedung Katholike Jongenlingenbond itu, Kongres Sumpah Pemuda 2 juga diadakan di Gedung Oost Java Bioskop, Gedung Indonesia's House Kramat yang sekarang itu menjadi Museum Sumpah Pemuda. Jadi itu satu rangkaian acara gitu. Emang beberapa kali dan banyak tempat. Nomor 5, sebutin organisasi pemuda lokal yang waktu itu berpartisipasi dalam Kongres Pemuda 2. Ini banyak banget, aku tidak mungkin hafal. Gitu ya. Jadi coba. Yang aku ingat aja ya, pelajar-pelajar Indonesia. Oke. Jong Ambon karena Jong Ambon dan ada Jong lainnya tapi aku nggak. Dan Jong lainnya ya. Benar. Jadi ada pelajar-pelajar Indonesia, ada Jong Ambon, ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranenbond, Jong Bataksbond, Jong Islamitenbond, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan juga ada perwakilan pemuda peranakan Tionghoa. Jadi benar-benar luar biasa ya. Jadi waktu itu kayaknya semangat ya karena masa itu ya. Iya, gitu. masa Jadi itu. Mereka menanggalkan latar belakang yang beda-beda tapi punya satu visi. Punya gitu. satu visi Orang di muda saat Indonesia itu. pengen maju gitu, pengen Luar biasa ya merdeka. semangat itu ya. Semoga banget ya. selalu ada sampai ke depan-kedepannya. Oke. Next, nomor 6. Mana pernyataan di bawah ini yang benar? A, atau yang pertama, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan di Kongres Pemuda 2. B, atau yang kedua, bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Kongres Pemuda 2. Mana yang benar? Enggak, yang benar yang pertama. Soalnya yang kedua kan benderanya dijahitnya sama Fatmawati untuk proklamasi. Jadi yang pertama yang benar. Kamu pintar ya, memang sekarang Prilly ini logikanya canggih loh. Benar. Jadi lagu Indonesia Raya memang pertama kali dikumandangkan di Kongres Pemuda 2. Sementara kalau bendera merah putih itu pertama kali dikibarkan waktu proklamasi kemerdekaan. Oke. Terakhir nih ya, nomor 7, penutup. Mari kita ikrarkan kembali Sumpah Pemuda. Ayo, hafal nggak? Hafal. Oke, coba. Paling dikit-dikit salah. Oke, coba. Nggak apa-apa. Oke. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
harus ada kuncinya awalan gitu. Oke, coba ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ingat waktu SD ini ujiannya loh. Bener, aku juga dulu, Iya, tapi aku udah lama banget masalahnya. Ujiannya kan diacak-acak biasanya, terus kita suruh ngurutin A, B, C, D. Aduh, Prilly. Yeay. Kayaknya dari 7 itu dia hampir bener semua sih, by the way ya. Dia bener semua sih. Lupa ingat, nggak apa-apa. Yang penting kan semangatnya. Yang penting nilai-nilai dari Sumpah Pemuda yang sampai sekarang tuh tetap kita amalkan gitu, kita aplikasikan. Dan kamu kayaknya memang wakil yang apa ya? Yang tepat gitu untuk mewakili semangat Sumpah Pemuda itu, karena kamu kan punya banyak karya dan juga kamu aktif bersuara demi kemajuan bangsa kita. Yes, thank you. Lili, thank you banget lo udah mau hadir di Baby Talk. Mudah-mudahan kamu terus semangat berkarya, terus semangat juga bersuara. Dan juga jangan lupa nanti hasil dari kebun kamu tolong dikirim ke kita semua ya. Pasti, tolong. Terongnya ya, terong harapan sama boleh kalau ada cabai dan juga si jambu kristal. Oh iya, biar ngerujak. Buat ngerujak. Oke, Prilly, thank you sayang. Kak, thank you semuanya. Nah, itu tadi obrolan kita sama Prilly Latukonsina. I am in awe. Prilly benar-benar mewakili semangat Sumpah Pemuda karena dia orang muda, nggak cuma aktif berkarya tapi juga bersuara. Mudah-mudahan babyku di rumah bisa terinspirasi sama semangatnya Prilly dan menjadi orang muda yang terus memajukan bangsa ini ya. Kalau gitu, aku Dena Rahman pamit dulu. Thank you for watching. Sampai jumpa di Baby Talk selanjutnya. Selamat Hari Sumpah Pemuda.